Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, berharap wasit dapat menampilkan keadilan dalam ASEAN Cup 2024. Harapan ini muncul setelah beberapa keputusan wasit merugikan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 tahun 2024. Filipina merasa beruntung bisa satu grup dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Presiden FIFA Gianni Infantino telah berjanji untuk memasukkan Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Filipina merasa beruntung satu grup dengan timnas Indonesia. Filipina merasa beruntung bisa satu grup dengan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Drawing grup ASEAN Cup 2024 menempatkan Filipina dan Indonesia ke grup B bersama dengan Vietnam, Myanmar, dan Laos. Freddy Gonzalez, Direktur dan Ketua Timnas Filipina, mengungkapkan rasa syukurnya atas hal ini. Dia meyakini persaingan dengan Indonesia dan Vietnam akan membantu Filipina menjadi lebih baik. Mereka akan bertemu tim ini pada bulan Juni dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebelum ASEAN Cup 2024 dimulai pada bulan November. Gonzalez berharap Filipina bisa belajar dari pertandingan ini untuk meraih kesuksesan di ASEAN Cup. Filipina sedang mengarahkan tim nasional ke arah yang lebih stabil dengan kepemimpinan yang kuat. Kocaknya Nathan Choeaon kembali marahi Hoki Caraka. Dua pemain timnas U23 Indonesia, Nathan Choeaon dan Hoki Caraka, berinteraksi di live Instagram ketika Hoki Caraka melakukan sesi live pada hari Selasa. Nathan, yang menyaksikan sesi tersebut, melihat Hoki bernyanyi menggunakan mikrofon dan meminta Hoki untuk berhenti dengan nada bercanda. Interaksi ini menjadi sorotan netizen karena sebelumnya keduanya menjadi pembicaraan pada Piala Asia U23 tahun 2024. Saat timnas U23 Indonesia menang atas Yordania, Nathan terlihat kesal pada Hoki karena kesalahan operannya. Reaksi keras Nathan terhadap Hoki ini dianggap positif oleh pelatih Shin Tae-yong, yang mengatakan bahwa komunikasi antar pemain penting dan para pemain harus belajar dari sikap Nathan. Nathan juga dipanggil untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, sementara Hoki tidak termasuk dalam pemanggilan tersebut. Malaysia tak gentar bertemu juara bertahan Thailand di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Malaysia, Kim Panggon, tidak gentar menghadapi Thailand di ASEAN Cup 2024. Undian di Hanoi menempatkan Malaysia di grup A bersama Thailand, Singapura, Kamboja, dan pemenang kualifikasi Brunei Darussalam versus Timor Leste. Kim Panggon menganggap hasil undian menarik karena Malaysia ingin membalas kekalahan dari Thailand di Piala Asia tahun 2022. Meskipun fokus pada Thailand, Malaysia juga siap menghadapi Singapura, yang merupakan ancaman serius. Thailand memiliki catatan sukses di turnamen ini dengan 7 gelar. Kim Panggon menyambut tantangan ini dengan antusiasme dan optimisme, siap menantang setiap lawan di turnamen tersebut. Netizen Indonesia ganas-ganas, wasit dinilai tak akan berani kerjai tim asuhan Shin Tae-yong di ASEAN Cup 2024. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Dito Aryo Tejo, berharap wasit dapat menampilkan keadilan dalam ASEAN Cup 2024. Harapan ini muncul setelah beberapa keputusan wasit merugikan timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 tahun 2024.
Dito memastikan bahwa hal serupa tidak akan terjadi di ASEAN Cup 2024 dengan adanya pengawasan dari netizen Indonesia dan surat protes resmi yang dikirim oleh PSSI ke AFC. Walaupun timnas Indonesia ditempatkan di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, Dito optimis mereka dapat meraih prestasi setelah kesuksesan timnas U23 Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024. Timnas Indonesia juga memiliki rekor bagus dalam pertemuan dengan Vietnam. Dengan pengalaman dan cara menghadapi lawan, Dito yakin timnas Indonesia dapat mencapai hasil yang memuaskan dalam ASEAN Cup 2024. Bantu timnas Indonesia, Gianni Infantino bikin Piala AFF 2024 masuk agenda FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino telah berjanji untuk memasukkan Piala AFF ke dalam agenda FIFA. Namun, di Piala AFF 2024, timnas Indonesia tidak dapat memanggil pemain yang bermain di luar negeri karena turnamen ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Meskipun demikian, jika Piala AFF resmi masuk ke dalam kalender FIFA, timnas Indonesia akan diuntungkan karena pelatih dapat memanggil para pemain andalannya yang bermain di luar negeri. Dengan menghadirkan pemain-pemain tersebut, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Gianni Infantino sendiri telah memperhatikan potensi besar sepak bola di Asia Tenggara dan menyatakan dukungannya untuk mengembangkan turnamen ini. Dengan demikian, harapan untuk timnas Indonesia meraih gelar pertamanya di ajang ini akan semakin terbuka jika FIFA menjadikan Piala AFF sebagai turnamen resmi dalam kalender mereka. Sudah dipantau Indra Syafri, Sacha Deikton tak sabar bermain untuk timnas Indonesia U20. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri, membawa kabar gembira dari Belanda. Ia bertemu 7 pemain keturunan yang akan ikut seleksi untuk Toulon Cup 2024 di Prancis. Salah satunya adalah Sacha Deikton, ia berusia 18 tahun, yang bermain untuk The Travers U21. Sacha merupakan penggemar Virgil van Dijk dan bercita-cita membela timnas Indonesia U20. Prestasi pemain naturalisasi asal Belanda seperti Rafael Struijk, Justin Hubner, dan Ivar Jenner bersama timnas Indonesia U23 semakin memotivasi Sacha. Ia ingin menjadi warga negara Indonesia dan berkontribusi seperti mereka. Sacha senang dengan banyaknya pemain keturunan yang bermain di Eropa untuk timnas Indonesia. Dia percaya bahwa para pemain harus membela darah mereka sendiri. Sacha juga berharap Indonesia bisa meraih hasil positif dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Respon Shin Tae-yong usai timnas Indonesia bertemu Vietnam di ASEAN Cup 2024. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memberikan respon setelah tim akan bertemu Vietnam di ASEAN Cup 2024. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari grup B yang juga mencakup Filipina, Laos, dan Myanmar. Turnamen ini akan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024, dengan Indonesia menjalani pertandingan tandang dan kandang. Setelah drawing, Sumarji menghubungi Shin Tae-yong yang tampak santai dan hanya tertawa atas hasil drawing tersebut. Shin Tae-yong sendiri tidak bisa hadir dalam acara di Vietnam dan meminta asisten pelatih Choi In Cheol untuk mewakilinya. Timnas Indonesia sudah 3 kali bertemu Vietnam dalam tahun 2024, dan berhasil meraih 3 kemenangan tanpa kekalahan. Sumarji merasa senang dengan pertemuan kembali melawan Vietnam dan melihatnya sebagai kesempatan yang menggembirakan untuk timnas Indonesia.
5 pemain abroad Indonesia dengan performa paling top musim 2023-2024. Jay Itzes menuju kasta tertinggi Italia. Skuad timnas Indonesia saat ini didominasi oleh pemain yang bermain di liga luar negeri. Pelatih Shin Tae-yong telah memanggil 22 pemain untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana tim akan menghadapi Irak dan Filipina. Dari 22 pemain tersebut, 13 diantaranya bermain di klub luar negeri. Beberapa pemain timnas Indonesia yang tampil gemilang di luar negeri adalah Jay Itzes, yang menjadi pemain kunci di lini belakang klub Italia yaitu Venezia. Tom Haye juga menunjukkan performa solid sebagai gelandang bertahan di SC Heerenveen di Belanda. Selain itu, Jordi Amat meraih sukses dengan Johor Darul Ta'zim di Malaysia, sementara Ragnar Oratmangun bermain di Fortuna Sittard di Belanda. Sementara itu, Sandy Walsh telah menjadi andalan di lini belakang KV Mechelen di Belgia. Para pemain ini sedang menunjukkan performa yang mengesankan di luar negeri dan berkontribusi pada kesuksesan klub masing-masing. Semoga pemain timnas Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan yang terbaik untuk timnas. Irak diperkuat pemain naturalisasi baru untuk hadapi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Irak akan diperkuat dengan pemain naturalisasi baru, Mohamed Altay, untuk pertandingan melawan timnas Indonesia dan Filipina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mohamed Altay, yang bermain untuk Wellington Phoenix di Liga Australia, telah berhasil beralih asosiasi dari Federasi Sepak Bola Australia ke Irak. Proses peralihan Mohamed Altay telah selesai, termasuk penerbitan paspor Irak. Pemain kelahiran Australia ini memiliki darah Irak dan akan bergabung dengan skuad Irak untuk menghadapi pertandingan penting. Dengan kehadiran Mohamed Altay, timnas Irak berharap dapat meraih hasil positif dalam upaya mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Main di Piala ASEAN 2024, timnas Indonesia pantang remehkan lawan. Mantan pemain timnas Indonesia, Kuncoro, mengingatkan agar timnas tidak meremehkan lawan di Piala ASEAN 2024. Meskipun dianggap kuat, lawan-lawan skuad Garuda harus tetap diwaspadai. Kuncoro menegaskan bahwa turnamen ini tidak boleh diremehkan dan semua tim akan berbenah sebelum bertanding. Timnas Indonesia akan berada di grup B bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. Mereka akan bermain kandang tandang hingga babak semifinal dan final. Kuncoro juga setuju dengan saran untuk memainkan tim pelapis, terutama dari kompetisi lokal, tetapi ia percaya sepenuhnya kepada pelatih Shin Tae-yong dalam pemilihan pemain. Meskipun Indonesia belum pernah juara di Piala AFF, skuad Garuda telah mencapai final 6 kali. Kuncoro menegaskan pentingnya untuk tidak meremehkan lawan dan mempercayakan pelatih dalam memilih pemain. Jangan lupa like dan subscribe ya, semoga menghibur. Terima kasih.